awak cuma sampai ndak takana karajo di rumah, sampai ndak tatana nasi di rumah, sampai ndak masak sambal gulai di rumah, sampai ndak jadi laki makan di rumah, sampai ndak taurui anak di rumah, sampai ndak tasasah baju di rumah, dek mampalaga ameh sameh kasabalah. Oi, dek mampalaga ameh sameh kasabalah. Orang dak tanyo nyomota seorang. Kini susah maha seduan lah. Ameh maha. Mbak aku ete tahu baru Bali tadi tu. Oi. Itu perangai langit. Sebab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang menyatakan sebab terjadi peristiwa Isra Mi'raj dikarenakan menjemput gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Ada pendapat menyatakan terjadi peristiwa Isra Mi'raj dikarenakan tujuan menjemput salat. Ada juga pendapat menyatakan terjadi peristiwa Isra Mi'raj dikarenakan tahun terjadinya merupakan tahun kelabu atau tahun duka cita bagi Nabi, karena banyak duka-duka yang terjadi. Meninggal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal istri. Kemudian hadirin ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ada yang keempat. Menurut ulama mengatakan bahwa terjadi peristiwa Isra Mi'raj dikarenakan terjadi perdebatan langit jo bumi. Apa yang diperdebatkan oleh langit? Apa yang diperdebatkan oleh bumi? Langit bangga dengan apa yang dia punya. Bangga dia punya matahari, bangga dia punya bulan, bangga dia punya bintang, bangga dia punya planet, bangga bermacam bentuk kebesaran dan kekuasaannya. Maka langit juga mengandalkan kebesarannya. Dia juga membanggakan kekayaannya. Langit bangga dengan laut, langit bangga dengan gunung, bumi bangga dengan laut, bumi bangga dengan gunung, bumi bangga dengan bermacam tanaman, gedung-gedung yang megah, manusia yang banyak. Bangga si bumi. Sifat langit dan bumi itu terjadi saling membanggakan sampai mewariskan umat hari ini. Berapa banyak kita masyarakat yang ongeh joharat tu. Cengene punya pitih ongeh, gadang rumah sekete ongeh, gagah laki sengene ongeh, dapet minantu kayak Ustaz Maulana sekete ongeh. Nah, ongeh juara tu punya pitih gaji laki dapetnya beli ameh sameh ongeh sameh ongeh tak aku tangan sameh baru baalo ade kato 60 ameh atau 600 ameh cuma sameh sajalah tak aku jalan. Ha? 20 kali mondar mandir muka rumah sabalah. Padahal kalau nyo ke lapo sabalah kamu beli lado dari sabalahnya lalu. Kini dek baru dapat ameh sameh pasangan jawabannya mangi paja sabalah. Baka jo angi paja sabalah nyo basaing taruh. Karena di sebelah lakinyo elok, lakinyo ndak elok. Paja sebelah minantunyo takau Ustaz Maulana gagahnya minantunyo berserak-serak bantu Paja sebelah pitinyo lei kadang-kadang walaupun tak banyak tapi hidup senang anyo susah taruh. Dek karena punya penyakit SMS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, melihat tak cocok dengan sebelah. Kini giliran dapat pitih beli ameh sameh ongeh lacah halaman orang sebelah. Deknya mondar mandir bangga sameh orang sebelah 3,5 kilo ameh 3,5 kilo nyo bikin kalung barek 3 kilo nyo bikin manik-manik barek 1,5 kilo
Nak donya pakai-pakai doh. Makok nak dipakai buya barek. Nak donya pakai. Nyo simpan di rumah. Tahukah orang banyak? Ndak. Tahukah tetangga? Ndak. Tahukah pemerintah? Ndak. Ano-ano saja nyo simpan di rumah. Biar aman nyo bikin peti. Leci. Dimasukkan ameh 3,5 kilo dalam leci. Leci dikunci. Leci dimasukin, peti dimasukin dalam leci. Leci dikunci lo. Leci dimasukkan dalam lemari. Lemari dikunci lo. Lemari dibawa dalam kamar. Kamar dikunci lo. Kamar dibikin dalam rumah. Rumah dikunci lo. Rumah dibikin pakai pagar. Gerbang dikunci lo. 6 buah kunci sebagai pengaman ameh 3,5 kilo. Ndak do nyongeh do. Awak cuma sampai ndak takana karajo di rumah. Sampai ndak tatana nasi di rumah. Sampai ndak masak sambal gulai di rumah. Sampai ndak jadi laki makan di rumah. Sampai ndak taurui anak di rumah. Sampai ndak tasasah baju di rumah. Dek mampalaga ameh sameh kasabalah. Oi. Dek mampalaga ameh sameh kasabalah. Orang ndak tanyo nyo mota seorang. Kini susah maha sedualah. Ameh maha. Mbak aku itu tahu baru balik tadi tu. Oi. Itu perangai langit yang terjadi pada tahun 621 Masehi tersebut. Yang terjadi pada tahun 621 Masehi yang merupakan saling membanggakan. Langit bangga dengan haratonyo, bumi bangga dengan haratonyo. Dalam perdebatan tersebut kalah bumi. Kalah bumi. Begitu kalah bumi, tafakurlah si bumi. Tafakur merenungkan diri. Tapi ki alang kaden bacole supaya langit ko kalah. Lalu timbul hidayah dari Allah. Begitu timbul hidayah dari Allah, muncul pengana si bumi. Wahai langit, kau jangan bangga dulu. Kau jangan senang dulu. Kau jangan gembira dulu. Emang kau saja yang hebat. Boleh bangga dengan matahari yang kau punya, bulan yang kau punya, bintang yang kau punya, planet yang kau punya, Baitul Ma'mur yang kau punya, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya hai langit, kunci nan ada di atas, unsur yang ada di atas, mesin yang ada di atas, apa saja yang ada di atas, alat penciptanya tinggal di bawah. Kalau nak donan di bawah, nak bisa di atas tu dah. Bingung si langit. Maksud yang nah, kuncinya di bawah, unsurnya di bawah, alatnya di bawah. Apa itu hai bumi? Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Begitu langit mendengar nama Muhammad, tamanung. Makanya bu, jangan bangga awak alun tentu yang awak banggaan, awak nan paling tinggi. Masih ada orang yang tinggi. Awak boleh merasa rancak, tapi ingat di hati awak ada yang lebih ancak. Karena ancak tu relatif. Baapun ancak awak, besok ndak ancak leh. Betul? Kuah mak ambunan tua, mohon maaf mak ambunan tua yang jilbab putih. Dulu ketika umur 5 balik 30 rancak mak tu. Rancak kan? Kini baa bantua. Serak bantua. Indah do dan selesai ci Allah le do. Dibawa ke pasar Lubayo di kabeh 3.000 ndak laku leh. Dulu rancak cantik, mungkin model dahulu,
Banyak laki-laki yang simpati kepadanya. Kini dihojok lemuh yang kuat. Indah doh. Merasa dia gitu. Kalaulah tak aku yang akan terjadi le. Rancak relatif. Bergeser dan lain sebagainya. Maka itu jangan bangga, jangan sombong, jangan ongeh. Karena apapun yang kita banggakan sesungguhnya bukan milik kita. Kiawa, alhamdulillah. Lalu di rumah awak, alhamdulillah. Sayang Jawa, alhamdulillah. Katu awak barang awak, alhamdulillah. Kemudian Allah pindahan laki awak ke rumah sabalah. Allah pindahan laki awak ke rumah sabalah. Berarti laki awak menjadi laki sabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndak jodoh. Mbak aku indak. Emangnya bisa maka tu awak. Kami laki-laki ko terserah Allah. Kami kuah laki-laki kuah terserah Allah. Kami pasrah. Kama akan dipindah oleh Allah terserah. Kasabalah boleh, kasabalah boleh, kabalakang boleh, kamu ko boleh. Yang penting kami babini. Alhamdulillah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah Muhammadun Habibullah la ilaha illallah Muhammadun Nabiullah la ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. Saudara hadirin wal hadirat, ibu dan bapak semuanya, kita malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dasar sebab terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, maka kalah langit dikarenakan bumi berkata Muhammad di bawah, maka menggereteklah langit, goncang tiang aras. Malaikat 70.000 yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur berhenti. Malaikat 70.000 yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur berhenti. Sehingga malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, berikan keadilanmu kepada langit, karena langit kalah dengan perdebatannya. Membuat rahmatan lil alamin, karena Muhammad merupakan awalu wal akhiru. Maka olehmu ya Allah, angkatkan agar langit juga mendapatkan kemuliaan. Muhammad Nabi diangkat katih mulia langit.
Kalau hari ini Muhammad nak do di siko, cara supaya masyarakat mulia, kampung mulia, daerah mulia, maka adanya ulama. Ulama dalam kampung, ulama dalam kota, ulama dalam desa, ulama dalam daerah, bagaikan singa dalam hutan. Kalau singa dalam hutan, hutan aman, tak mudah dijamah oleh orang banyak. Rusuh berfikir masuk ke dalam, kijang berfikir masuk ke dalam, kabau berfikir masuk ke dalam, kambing berfikir masuk ke dalam, orang berfikir masuk ke dalam, ayam dakmuh masuk ke dalam, itik apole takui masuk ke dalam. Kenapa? Hutan masih ada penjagonya. Hutan masih rawan. Hutan masih tinggi maruahnya. Dikarenakan harimau ada di dalam. Begitu juga dengan kampung, daerah, kota, tempat kita tinggal. Kalau ulama ada di daerah awak, ustaz tuanku ada di daerah awak, guru-guru ngaji ada di daerah awak, maka judi berfikir seketik masuk, narkoba agak tambah sengenek masuk, pilihan seksual mungkin agak nak muh masuk, maksiat mungkin masih terbendung-bendung masuk ke dalam. Ternyata taklah bebas bencana, taklah bebas berkemurkaan Allah, taklah bebas hal-hal yang merusak, dikarenakan ulama masih ada di dalam. Maka dengan rajin awak sebagai orang tua mencetak anak-anak jadi ulama, bagaimana dengan mendatanginya ke masjid, ke madrasah, ke MDA, ke pondok pesantren, ke surau-surau, ke masjid-masjid, agar mereka dididik jiwanya dengan jiwa agama. Sehingga kok kau jadi menteri, kok kau jadi bupati, kau jadi pejabat, kau jadi apapun nanti, di dalamnya ada jiwa agama. Kalau jiwa agama mereka punya, maka tak mudah mereka buat maksiat, tak mudah mereka menipu orang, tak mudah orang menyakiti orang, tak mudah dia untuk menyebegini orang, karena ada rasa kekhawatiran dalam diri, karena di dalamnya ada agama. Agama penting. Pak Ustaz, emangnya orang yang beragama itu kemudian dengan agamanya itu cinta kepada Allah? Iya. Dari agamanya tumbuh kecintaan kepada Allah. Kalau Allah tumbuh kecintaan kepada Allah, lantas bagaimana? Mereka tegakkan salatnya tidak tinggal. Aku kadang yang terjadi apa? Muncungnya beriman ya Allah, ditanya siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Muhammad, apa agamamu Islam, tapi salatnya belang-belang. Zuhur kena, asar terbang, asar kelengkap, maghrib hilang, maghrib kepengen, isya dalam mimpi. Ada lo yang salatnya mingguan, Jumat je, itu yang laki-laki punya ulah tu, Jumat je. Daripada ndak satu seminggu sekali kan lumayan. Kok ditanya oleh Allah di akhirat, Pak, barangkali semayang sehari semalam, nak doa Pak, jadi bila seminggu sekali. Allah tu daripada ndak satu menjawab. Beko awak masuk sarugo, nyo masuk neraka. Alhamdulillah. Karena itulah ibu dan bapa yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj yang kita peringati tiap tahun itu, di dalamnya ada pengertian tentang agama, pengertian tentang iman, pengertian tentang tauhid. Karena sabilul jasad ilallah bi arba'ati asya'a, jalannya tubuh kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama jalan syariat, jalannya tubuh. Yang kedua jalan tarikat, jalannya hati. Yang ketiga jalan hakikat, jalannya nyawa. Yang keempat jalan ma'rifat, jalan rahasia. Ampe jalan awak sampai kepada Allah, ma'rifah namanya. Nabi juga ampe jalan bertemu dengan Allah, Mi'raj namanya. Ampe jalan bagi Nabi kenderaannya. Pertama burak. Dari mana burak? Dari rumah Umiani sampai Masjid Baitul Muqaddis. Itu kendaraan pertama. Cali tiba di Masjid Baitul Muqaddis, burak ditinggal di luar, dikabek di luar. Bako dikabek burak di luar, karena burak itu sejenis binatang. Jadi binatang indak sembah semayang. Dek karena binatang kau ndak semayang, ditinggal di luar oleh Nabi. Jadi sia-sia yang ndak semayang berarti
Sia-sia yang nak semayang berarti. Laki nak semayang, laki. Minantu nak semayang, sia nak semayang. Karena budak tu binatangnya ndak salat, maka tinggal di luar. Budak tinggal di luar. Jadi yang ikut ke dalam Rasulullah masuk karena ibadah. Jadi yang di luar tinggal. Jadi orang-orang yang di luar tu berarti saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, burak kenal Nabi. Yang kedua, tangga mehjo perak. Yang ketiga, sayap malaikat Jibril. Yang keempat, awan hitam. 5 burak dari rumah Umi Ani sampai Baitul Muqaddis. Yang tangga mehjo perak dari Baitul Muqaddis sampai ke langit yang pertama. Sayap Jibril dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Awan hitam dari langit yang ketujuh melintasi hijab, bahkan jarak hijab antara hijab yang satu dengan hijab yang lain itu memakan waktu 500 tahun perjalanan. Itu awan hitam sampailah ke tingkat yang tertinggi, Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz, Qalam, Aras, lain sebagainya. Indaka Jannatul Ma'wa, di sampingnya ada surga Jannatul Ma'wa. Sudah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai kendaraan Nabi barulah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagaimana untuk bertemu dengan Allah? Tentunya dengan 4 perkara tadi. Jalankan syariat, jalankan tarikat, sempurnakan hakikat, makrifatlah dapat itu. Dengan syariat, dengan tarikat, dengan hakikat. Syariatnya jalan tubuh, hukumnya fikih namanya. Itulah peraturan-peraturan agama, peraturan-peraturan kehidupan. Cara beribadah diatur oleh syariat, cara bekerja diatur oleh syariat, cara ubudiah diatur oleh syariat. Apapun yang kita kerjakan diatur oleh syariat. Kalau hidupnya awak hidup jo syariat, insya-Allah aman. Hak awak punya awak, hak orang milik orang. Indah ada saling gesek menggesek, indah ada saling injak menginjak, indah ada saling menyakitkan. Kenapa? Nyo sadar Allah diatur oleh agama. Halal, haram, sunnah, wajib, makruh, mubah, Allah ada. Ko punya awak, milik awak, karajuan. Di sawah karajo pematang aman. Menggalih di pasar timbangan aman. Pejabat di kantor urusan aman. Apapun kehidupan, apapun profesi, apapun perangai, apapun